أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah di mana antum berada, puji syukur kita panjatkan pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, panjang umur sehingga kita masih bisa melanjutkan yaitu tentang apa-apa yang perlu kita aturkan kepada kita semua atau kaum muslimin khususnya. Kita akan membaca konten lagi yaitu masalah yang berkaitan dengan yaitu ajaran dari Hindu yang masih dikerjakan oleh orang Islam. Itu ajaran dari agama Hindu atau Buddha yang masih dikerjakan sepenuhnya oleh orang Islam itu sendiri. Ini adalah kesaksian dari Ustadz Abdul Aziz dari Blitar, mantan Brahmana Hindu. Ini kajiannya kami rangkum yang terjadi di masyarakat seperti ini. Yang pertama yaitu sebelumnya kami membacakan konten-konten seperti ini, kami akan bacakan yaitu kita awali mukadimah dengan bacaan Al-Qur'an yaitu di surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 120. Jadi mohon yang ada di rumah kita mohon untuk membuka Qur'annya yaitu surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 120 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya saya coba hanya sekian, yaitu walang tardo angkal Yahud dan orang-orang Yahudi tidak akan rela kepadamu Muhammad, orang Hindu khususnya, walan nasoro dan tidak akan puas orang-orang Nasrani, orang Kristen, Nasrani, orang kafir, hatta tattabi'a millatahum sehingga kamu Muhammad dan pengikutmu akan mengikuti millatahum agama atau tata cara beragama seperti mereka. Ini intinya orang Yahudi, orang Nasrono, orang Nasoro dan orang Hindu atau orang Buddha, orang kafir khususnya tidak akan puas, tidak akan rela kalau umat Islam tidak mengikuti tata cara beragama mereka. Ini maka dari itu ayat ini menandakan kita harus berhati-hati karena amalan-amalan yang kita lakukan kalau menyamai orang-orang Hindu, orang Yahudi, orang Nasrani, kita akan menjadi orang seperti itu. Nabi bersabda, itu yang artinya bagi siapa yang mengikuti milah mereka, maka dia sama dengan mereka. Mang tasya biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai ibadah mereka, maka kamu akan seperti mereka. Terus kami bacakan untuk meningkat waktu, yaitu yang pertama, yang diamalkan orang Hindu, yaitu waktu garba wedono atau wanita hamil. Dalam ajaran Hindu biasanya diadakan acara telonan dan piton-piton atau tingkepan. Lalu dibacakan kitab Yajurweda dan Danawa Dharma. Dengan maksud kalau nanti lahir anak laki-laki seperti Dewa Bromo, kalau lahir anak perempuan seperti Dewi Saraswati. Ini para kaum muslimin rahimakumullah, kita ingatkan bahwa itu bukan dari Islam, tapi itu adalah dari ajaran Hindu. Ini terserah kula jenengan, terserah kaum muslimin. Kalau kamu mau melaksanakan acara seperti itu, berarti kita melaksanakan milah tata cara agama orang itu. Di Quran sendiri, di agama Islam, itu ada tata cara sendiri untuk melaksanakan amalan, yaitu masalah piton-piton atau tingkepan, itu di Quran ada cara tersendiri yang harus diamalkan orang Islam
itu sendiri. Apa itu? Mohon dibaca surat Al-A'raf ayat yang ke-7. Surat yang ke-7 ayat 189. Ini tolong dibaca kalau ada Quran, yaitu surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 189. Kita bacakan sampai artinya. Walladzi khalaqalakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarat bih. Falamma asqalat da'awallahu rabbuhuma lain ataitana sholihal lanakunana minasyakirin. Yang artinya mohon diperhatikan, waladhi dia Allah, alladhi khalaqakum yang menciptakan kalian. Siapa itu? Min nafsi wahidah, dari orang satu, jiwa satu, yaitu Adam. Wa ja'ala, dan dia Allah menciptakan miha dari Adam, zaujaha adalah pasangannya. Supaya apa? Liyaskuna ilaiha, agar dia senang tentram kepadanya. Jadi kalau ada orang yang belum menikah, kok sudah menikah punya pasangan, biasanya liyaskuna ilaiha, mereka senang tentram karena sudah ada pasangan hidupnya untuk menemani hidupnya dalam beribadah mengarungi dunia ini. Terus falamma, maka tatkala taghasyaha, ia mereka dua tadi telah mencampurinya, telah jima, keduanya telah berhubungan badan, kamalat hamlan khafifan. Biasanya golib, biasanya kalau sudah begitu lalu mengandung kandungan yang ringan. Famarat bih, lalu ia melalui beberapa waktu, berjalan beberapa waktu dengan kandungannya itu. Terus falama askolat, lah ini para hadirin para hadirat, para kaum muslimin rahimakumullah, falama askolat, maka tatkala ia merasa kandungannya itu telah berat, disinyalir sudah ada nyawanya sudah bergerak, maka da'awallahu rabbuhuma lain ataitana sholihah. Maka keduanya memohon, keduanya yaitu orang tuanya tadi memohon Allah kepada Allah, rabbuhuma, Tuhan mereka berdua. Lain ataitana, sesungguhnya jika engkau beri kami ya Allah, solehkan anak yang soleh, lanakunanna, sungguh kami akan menjadi minasyakirin, termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, ini Pak, para ibu, para bapak, kaum muslimin rahimakumullah, kalau mau mengadakan piton-piton, mengadakan telona tingkepan, marilah kita pakai cara sendiri dari Islam. Itu dari Quran ini. Karena Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini cara dari Islam sendiri. Yaitu ketika kandungan sudah besar, maka dari Quran Allah Ta'ala menyarankan kepada umatnya Nabi SAW supaya berdoa kepada Allah dua-duanya supaya diberi anak yang soleh. Jadi yang berdoa itu orang tuanya, bukan mudin, bukan penanduk, seorang tanduk, jadi bukan siapa-siapa, bukan dibacakan apa-apa, tidak dibacakan surat Maryam, tidak dibacakan surat Yusuf, bukan, tapi hanya berdoa. Ringan agama itu. Agama Islam itu ringan, simpel, ya. Kita hanya menganut panduan-panduan dari Allah Subhanahu wa taala, malah lebih enak, lebih irit, karena agama itu mudah. Jadi di sini intinya kalau mau bertingkepan, piton-piton, marilah kita kembali kepada Al-Qur'an yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu berdoa orang tuanya, antara bapak dan ibu, berdoa terus setiap rampung sholat berdoa supaya doanya itu dikabulkan dengan kandungannya yang diberikan selamatan sampai lahir dan diberikan anak yang soleh ketika sudah lahir. Ini pertama, jadi jangan sampai melakukan apa yang dilakukan orang Hindu. Kalau ada istri mengandung, kalau sudah berat biasanya diadakan piton-piton atau tingkepan. Sekali lagi saya tegaskan, ini pengakuan dari mantan Brahma Hindu sendiri bahwa acara piton-piton, acara tingkepan itu bukan dari Islam tapi dari Hindu. Maka dia heran setelah dia masuk Islam, kaget, loh, kok malah orang Islam kok ngamalkan agamanya kami, amalkan dulu. Dia bilang seperti itu. Sayang ya. Ini monggo diperhatikan ini. Yang kedua, yaitu kalau bayi sudah lahir,
ari-arinya ditanam di sebelah kanan pintu. Kalau anaknya laki-laki, tapi kalau anaknya perempuan ditanam di sebelah kiri dan dikasih lampu. Ini sekali lagi ini diamalkan orang Islam nih. Bahkan seluruh mayoritas Islam Nahdien khususnya mengamalkan acara ini. Jadi kalau anak bayi lahir, kalau ari-arinya itu ditanam di sebelah kanan kalau anak itu laki-laki, dan ditanam sebelah kiri kalau anak itu perempuan. Dan dikasih lampu, kalau dulu plek ya lampu sentir, lampu plek, tapi sekarang malah jadi listrik. Itu bukan alat dari Islam tapi dari Hindu. Apa tujuannya orang Hindu? Ini ada keyakinan dari Hindu. Dengan tujuan Dewa Nirwana bisa menemui ari-ari itu di waktu malam hari. Bagi orang Hindu, ari-ari itu punya beberapa nama. Di antara lain yaitu Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Adi Wuragil, Sedulur Papat, Limo Pancer. Astagfirullah, ini dari mana nih? Ini keyakinan orang Hindu bahwa kalau diberi lampu seperti itu, Dewa Nirwana itu menemui ari-ari itu, karena ari-ari itu ada punya nama. Itu tadi namanya dari orang Hindu, yaitu Kakang Kawah, Adi Ari-ari, Adi Wuragil, Sedulur Papat, Limo Pancer. Itu adalah keyakinan Hindu. Astagfirullah ya. Niki kaum muslimin moga lah kita sadari itu bukan dari nenek moyang kita tapi dari agama Hindu. Sekali lagi adalah dari agama Hindu. Kalau orang Islam melakukan seperti itu, sekali lagi sabda Nabi, mang tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai tata cara ritual seperti itu berarti dia sama seperti orang Hindu. Moga kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai dilakukan walaupun di celah masyarakat, tapi kita adalah orang Islam punya jati diri. Yang ketiga yaitu dikasih benang pawitra atau tamimah yang dikalungkan di lehernya atau di tangannya dengan tujuan untuk tolak balak dari gangguan Dewa Asyura atau Dewa Bathara Kala. Kalau ada tetangga mau menengok bayi itu atau menggendongnya, biasanya kakinya harus diblusukkan ke pawon atau ke dapur dulu karena untuk mengusir roh-roh yang jahat. Ini keyakinan wong Hindu, bukan dari Islam. Jadi biasanya kalau anak diberi benang pawitra atau kalung, itu keyakinan orang Hindu bisa menolak gangguan dari Bathara Kala. Tapi Islam sudah ada doa sendiri untuk melindungi anak, itu ada doa sendiri dari Islam. Tapi kebanyakan Islam tidak mau belajar, orang Islam tidak mau belajar, maka tidak mengerti doa-doa yang diajarkan Nabi untuk mengajari anaknya atau tetangganya masalah bayi-bayi itu. Ini adalah keyakinan dari agama Hindu. Terus yang berikutnya, yang keempat, para kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun ada berada, semoga Allah selalu memberi hidayah kepada kita, kepada kaum muslimin supaya kembali dengan Islam yang sejati, yang malah irit, sipel, tidak ada gangguan. Ini berat, ini memberatkan ini. Yang keempat, ini yang penting, bagi orang Hindu untuk menyempurnakan agamanya harus mengadakan 5 selamatan atau 5 bancaan, yaitu pancayatnya. Ya, menurut kitab mereka, yang maksudnya adalah panca itu 5, yatnya selamatan. Jadi kalau ada orang Hindu, kalau sudah masuk agama Hindu, supaya agama ini sempurna, klub tidak tergoyah, harus mengadakan selamatan 5 selamatan. Ini beda dengan orang Islam. Ini ada Islam ada rukun 5, bunyal Islam khamsun. Jadi Islam ditegakkan dengan 5 perkara. Jadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji adalah rukun Islam. Lah iki rukun Hindu. Para saudaraku yang kami cintai, ini adalah rukun Hindu apa saja yang harus dilakukan orang Hindu supaya agamanya itu sempurna. Monggo kita semak. 1 yaitu selamatan untuk memetri Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi. Astagfirullah, jenenge apik ya, bagus nih ya. Yaitu maksudnya membuat sesaji baik di rumah, di sawah-sawah, di jalan-jalan, di sungai atau sumur dan lain sebagainya. Ini orang Islam melakukan, Pak, Bapak, Ibu, ya. Setiap ada hajatan apapun
sajen-sajen tidak lepas ora kari sajen itu tetap membuat, entah dari mana nggak tahu. Tapi intinya ini dari Hindu. Jadi kalau mau sempurna agamane, membuat selamatan, yaitu Bapa Kuwasa Ibu Pertiwi atau membuat sesajen. Ini biasanya di sawah-sawah, di pojok-pojok kalau mau menanam tanaman, tanam berambang, timun, padi atau apapun, ini orang Islam sendiri yang melakukan. Astagfirullah, ini termasuk apa itu kesirikan yang dibawa sampai walaupun dia sudah masuk agama Islam, tapi tidak tahu agama Islam yang sebenarnya, malah mengikuti agama tata cara agama yang lain, yaitu agama Hindu. Yang kedua yaitu harus sempurna agamanya, yaitu bancaan untuk Dewa Atman, yaitu dewanya ulang tahun kelahiran, atau yang dimaksud adalah sedekah bumi, sedekah laut atau ngelarung segoro. Jadi kalau orang Hindu supaya agamanya itu sempurna, ya, sempurna seperti orang Islam lima sempurna tadi, itu harus begini. Jadi mengadakan bancaan ulang tahun kelahiran, khol atau ulang tahun kelahiran di pesta kelahiran, dan sedekah bumi, sedekah laut atau ngelarung segoro. Sekali lagi para hadirin kaum muslimin yang kami cintai, ini bukan dari Islam tapi dari Hindu. Namun demikian, sayang sungguh sayang, seribu sayang, yang melakukan malah wong Islam itu sendiri. Padahal di Basul Masail sudah kami bacakan, itu sudah usah kami bacakan. Ini saya jelaskan mohon di bukunya. Ini adalah apa itu terbitan dari Datil Nahdlatul Ulama Ahkamul Fuqaha. Ini yang tercantum di sini adalah Rois Amnya Mbah Sahal Mabud dari Kajen. Ini ditayangkan di sini yang halaman 65 ditayangkan bahwa acara sedekah bumi yang dilakukan orang desa itu hukumnya haram. Tapi bagaimana lagi? Yang terjadi di desa-desa khususnya yang mengadakan orang sedekah bumi adalah wong Islam dewe. Malah kiai ini melok nandukno ada pengajian carane sedekah bumi, itu bukan dari Islam para hadirin, para kaum muslimin ya. Ini sekali lagi ini adalah apa itu bisa ditanggung jawab bahwa itu bukan dari Islam. Islam sendiri Basul Masailnya itu adalah yang acara itu adalah acara yang haram. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Jadi kalau mau sempurna agama Hindunya harus memberikan sesaji-sesaji bancaan atau selamatan. Yang ketiga adalah selamatan untuk rosiyatnya atau leluhur, yaitu mengadakan acara kematian 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, bahkan 1000 hari dari setelah kematian lalu khol kematian. Astagfirullah, semua itu dari Hindu, bukan dari Islam. Kita tidak berlebihan para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak berlebihan. Dulu sudah ada konten yaitu bahas masalah acara-acara setelah kematian. Kitab 12 kitab NU, 12 kitab kaum muslimin, 12 kitab kaum Nahdiyin mengatakan acara seperti itu di Islam tidak ada. Yang ada adalah bid'ah, mungkarat, bahkan haram. Ternyata ini ditemukan di kitabnya yaitu orang-orang Hindu. Adanya bagaimana caranya kalau ada kematian, cukup tetangga mengirimkan jajan atau makanan untuk dimakan orang yang susah. Terus sampai 3 hari setelah itu dia diberi nasihat atau takziah atau menghibur yang sudah meninggal, gitu saja sudah cukup. Karena apa para hadirin, para kaum muslimin rahimakumullah, walimah itu identik dengan nganten. Ya, walimatul arus itu ada. Tapi kalau walimatul kematian tidak ada. Karena apa? Karena kematian adalah acara kematian itu adalah acara yang susah. Lah susah kok malah dibebani nganakno 3 hari, 7 hari sampai seterusnya, itu malah berat. Maka Islam tidak boleh. Karena Nabi bersabda adinu yusron, agama itu mudah. Jangan sampai dipersulit. Ya kalau orang itu mampu, kalau nggak mampu kasihan. Kalau dia tidak mengadakan seperti itu dicela masyarakat, padahal itu bukan dari Islam sekali lagi. Terus yang selanjutnya, yang keempat, kalau orang beragama itu sempurna hidupnya, yaitu selamatan untuk pepunden atau perdanyangan, atau di sini dengan dikategorikan dengan penjaga desa alias manganan.
Astagfirullah. Mari kita bertobat ya. Kalau dulu mau melakukan, maulah bertobat ya, pribadi dulu kalau melakukan kita bertobat pada Allah supaya mau ke dahulu kita belum tahu, setelah tahu seperti ini mau kita bertobat supaya tobat kita diterima dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya, tidak mengadakan acara seperti ini. Yaitu selamatan untuk pepunden atau perdanyakan penjaga desa alias manganan. Niki dilakukan wong Islam kabeh. Wong Islam semua melakukan seperti ini. Kalau ada kajatan seperti mantenan, sunatan, lain-lain, tidak puas kalau tidak mangan nenek punden. Kalau nggak mangan kuda tidak berani. Malah lebih tragis lagi, lebih ironis. Kalau ada andan tidak sholat, santai. Tenang-tenang saja Pak. Tidak merasa dosa. Tapi kalau duwe gawe, kalau punya hajat, tidak mangan nenek punden, takut, tidak berani. Padahal yang memberi manfaat dan mandorot adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punden, bukan kubur keramat. Tapi ternyata ini dilaksanakan orang Islam itu sendiri. Astagfirullah. Padahal ini bukan dari Islam tapi dari agama Hindu. Yaitu dia punya pepunden, perdanyangan atau menjaga desa untuk memberikan keselamatan desa itu. Kami sudah dulu kami bacakan masalah yang berkaitan dengan bagaimana hukumnya mengadakan sedekah bumi, sudah ada semua dari bahasa Melayu dan dari ulama-ulama mutaakhirin, ulama kita kiai kita dewi teng Pulau Jawa niki. Terus yang berikutnya yang terakhir yaitu mengadakan bancaan untuk butoyatnya atau semua makhluk, yaitu nyekar kuburan atau ruwahan. Nah, ini masih nih. Astagfirullah ya. Kalau kita dulu melakukan astagfirullah tobat pada Allah jangan sampai diulangi lagi, yaitu mengadakan bancaan butoyatnya atau semua makhluk, yaitu nyekar kuburan atau ruwahan. Jadi setiap api poso niku do nyekar mapak arwah. Mapak awai bapak nyai do teko nggone omah atau di rumah do datang. Niki jenenge mapak, itu acara bukan acara dari Islam tapi dari Hindu. Dibalut oleh para kiai, dibalut oleh para tokoh-tokoh Islam sendiri, dibalut dengan acara tahlilan bersama di kuburan. Astagfirullah, saya punya pengalaman pribadi, moga memberi tobat kepada kita. Dulu saat pernah mengadakan seperti itu, tapi barang tahu itu bukan dari Islam, kami tinggalkan walaupun dicela masyarakat. Ini termasuk pengalaman pribadi ada seperti itu. Jadi kalau agama sudah sempurna, agama Hindu kalau mau sempurna, kalau mau tuntas 5 sempurna tadi harus melakukan seperti ini. Padahal Islam sudah ada sendiri, yaitu 5 perkara yang harus dilakukan dengan orang Islam, yaitu apa? Yaitu dengan rukun Islam. Tapi ini adalah rukun Hindu, bukan dari rukun Islam. Kalau Anda, Bapak Ibu melakukan silakan, sudah kami beritahukan. Ya. Kita semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua, bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada dari Islam. Terus yang kelima, yaitu ajaran-ajaran yang kelima dari Hindu, yaitu bagi orang Hindu, kalau ada kematian atau ritual yang harus dijalani. Jadi orang Hindu kalau ada kematian, harus ada ritual-ritual yang harus dijalankan orang Hindu. Di antaranya yaitu ketika pemberangkatan mayit, ya ini masih terjadi. Ketika mayit mau berangkat, melakukan berobosan di bawah keranda 3 kali. Nah ditakoki iku maune sapa leng? Mbah bapak-bapak mana yayai mana ngono. Jadi itu bukan dari Nabi, bukan dari Islam, tapi dari bapak-bapak nenek moyang. Entah nenek moyang dari siapa nggak tahu. Jadi mengadakan belusuan, berobosan di bawah keranda sampai 3 kali. Maksudnya orang Hindu sendiri ketika itu Dewa Nirwana mau pamitan kepada yang ada di rumah. Jadi keyakinan orang Hindu nak do blusuk, ngoten niku berarti wong Dewa Nirwana iku pamitan kepada orang yang di rumah. Terus mengadakan sawur arto dengan kembang kuning, dengan beras kuning. Jadi harus mengadakan sawur tarto duit di tawur-tawurno dengan beras yang bernama kuning. Beras yang berwarna kuning itu. Terus dikasih bunga ronce 5 warna. Jadi diberi bunga 1, 2, 3, 4, 5 di keranda itu. Itu bukan dari Islam para hadirin, itu dari Hindu. Saya di Mekah dulu pernah haji tahun 18, kalau ada orang meninggal tidak ada seperti itu, hanya mayit disolati dikubur cukup. Irit Islam itu bukan seperti ini, malah sibuk sekali menghormati masalah ini. Dikasih bunga ronce 5 warna, entah dari mana itu. Terus payung, pakai payung muto, payung, jadi bukan dari Islam, payung dari Hindu.
Terus gaman untuk babadalan. Lengkap nih. Ini dari Hindu semua. Serta bawa kendi atau tirto. Lalu mengadakan ngaben atau membakar mayat. Ini Hindu, Pak. Hanya ini yang tidak dilakukan orang Islam. Semua sudah komplit dilakukan orang Islam sendiri. Yang tidak dilakukan hanya satu ini yang belum. Kalau ini sudah berarti blong. Berarti orang Islam sing nglakoni ngaten iki, sing melakukan seperti ini berarti durung lengkap. Cemen iki. Karena apa? Iki ada cara mengadakan ngaben atau membakar mayat seperti di Bali itu. Astagfirullah. Terus dan setelah mengubur mayat mengadakan bancaan lagi. Yaitu bancaan yang dinamakan selamatan gugur gunung. Jadi ditinggal keluarga itu jenis gugur gunung, bancaan gugur gunung karena ada orang meninggal, gunungnya gugur. Lalu dilanjutkan dengan acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari, sampai 1000 hari, lunasan. Langsung dilanjutkan dengan selamatan hol kematian. Lengkap Pak, para Ibu, para Bapak, wong kaum muslimin sudah lengkap jenengan nggih nglakoni apa iku kegiatane wong Hindu. Lengkap nih. Hanya satu yang tidak membakar mayit. Kabeh pun lengkap nih. Terus kita lanjutkan. Yang keenam, yaitu ritual orang Hindu yang dilakukan orang Islam. Kebiasaan orang Hindu, kalau mau makan atau mau minum, terlebih dahulu dituangkan ke tanah dengan tujuan memberi makan dewa bumi atau Betara. Ini kelihatan sudah nggak ada nih, tapi dulu ada bapak-bapak saya, nah, saya pernah lihat. Jadi kalau mau minum kendi, ya, kendi dituangkan di sosok nih, terus mau diminum. Ini dikucurkan ke lantai dulu atau ke tanah itu dengan maksud supaya memberi makan yaitu dewa bumi atau Betara. Ben boten kemeren niku. Itu keyakinan orang Hindu. Tapi alhamdulillah sudah nggak ada seperti itu ya. Yang ketujuh, bila mengadakan suatu perjalanan atau melewati tempat yang diduga singit ya, atau angker harus memunjukkan bel. Jadi kalau lewat jalanan di sini itu angler atau enggak di sini ada jimnya atau penjaganya itu menyebutkan bel atau klakson atau klakson yang ada di mobilnya itu. Dengan maksud dia minta izin kepada penjaganya atau dengan ucapan basa Jawa amit bah. Ini masih sekarang sampai sekarang masih ada itu. Dan masih banyak lagi ritual orang-orang Hindu yang dirasa sangat banget sekali dan memberatkan kita semua. Ini sekali lagi sudah komplit ini. Karena Ustadznya cerita mau menaklukkan penditone yang pusat Jakarta ditaklukkan mau didakwah tidak mau. Karena apa? Dia berkata kepada Ustadz ini Abdul Aziz, aku tidak mau masuk agama Islam. Karena apa, Pak? Karena apa? Karena ritual wong Hindu sudah kamu lakukan wong Islam kabeh. Percuma aku masuk agama Islam yang berkata ini Brahmana Hindu dari Jakarta. Kan apa? Amalan ini sudah dilakukan orang Islam kabeh. Jadi mutlak orang Islam melakukan agama aku. Percuma aku masuk agama Islam. Ini perkataan orang Hindu sendiri. Ya, ini terbukti ya, acara seperti ini yang melakukan hal adalah orang Islam itu sendiri. Notabene adalah yang ngakune NU Nahdien tetapi amalan Hindu bukan amalan Islam. Ya. Sekali lagi semua ini adalah ajaran orang-orang yang beragama Hindu, bukan ajaran dari agama Islam. Kalau mau agama Islam, Quran, Sunnah, kalau dikaji kita akan tahu Islam yang mana yang benar, malah simpel, irit, ya, mudah dan irit dan bisa dilakukan semua kalangan, baik pejabat, baik memang orang kaya, orang miskin, itu bisa melakukan agama Islam kalau dia mau melakukan dengan sempurna. Sekian, semoga bermanfaat. Kita tutup, kita mengangkat kita semua kepada kaum muslimin, khususnya monggo. Itu semua adalah ritual dari agama Hindu. Sekali lagi bukan dari Islam. Monggo kita bertobat, semoga kita menjadi orang yang diberi daya untuk menjalankan Islam yang kamil, yang sempurna. Amin Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.